Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri meminta Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjadi saksi meringankan dalam sidang gugatan pra-peradilan penetapan tersangkanya dalam kasus pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Apakah kehadiran Alex ini akan menimbulkan polemik? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Yudi, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Yudi. Mas Yudi, kita tahu bahwa Alexander Marwata tidak hanya menjadi saksi meringankan di pra-peradilannya, tapi kemudian juga diminta oleh Polda Metro Jaya menjadi saksi meringankan Firly Bahuri. Dipanggil namun kemudian tidak datang, tidak jadi begitu. Secara etik Mas Yudi, apakah menurut Anda seorang pimpinan KPK melindungi rekannya yang diduga melakukan pemerasan itu patut atau tidak? Ya, menurut saya itu benar-benar tidak patut ya. Standar etik KPK kan tinggi. Kita tahu bahwa memang ya hak dari tersangka itu ya dia bisa untuk mengajukan siapa saja menjadi saksi meringankan atau ada cas gitu ya. Tetapi kita lihat bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh penyidikan dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan tersangka Pak Firly gitu ya. Ini kan terjadi di internal KPK dan langsung tersangkanya adalah ketua KPK. Kok malah wakil ketua KPK ya menjadi saksi yang meringankan? Ini kan di mana moral hazardnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang menarik ketika menjadi saksi yang meringankan, pertanyaannya pasti berkutat kepada apakah saudara mengetahui bahwa saudara Firly Bahuri tidak terlibat dalam kasus korupsi yang disangkakan oleh penyidik. Pasti itu. Dan saya yakin bahwa ya jawabannya pasti tidak. Sehingga untuk apa? Ingat Mas, pengalaman saya sebagai penyidik gitu ya, banyak tersangka yang merunut siapa saja yang akan menjadi saksi meringankan. Tetapi banyak juga yang tidak mau gitu. Dan ini saya menarik, malah wakil ketua KPK malah mau menjadi saksi ya meringankan terhadap tersangka yang merupakan ketua KPK yang menyalahgunakan ya jabatannya untuk melakukan pemerasan sehingga dia menjadi tersangka. Jadi menurut saya bahwa sangat tidak elok apa yang dilakukan oleh Pak Alex, walaupun tadi kita sudah melihat ya tayangan bahwa ini bukan pertama kalinya Pak Alex membela Pak Firly. Sebelumnya dia mengatakan tidak malu ya, tidak mau meminta maaf terkait apa yang dilakukan oleh Pak Firly sehingga dia menjadi tersangka. Sehingga kasihan lembaga KPK Mas menghadapi beban-beban atau kelakuan seperti ini. Seperti itu. Ya, Mas Yudi, apakah mungkin Alexander Marwata ini sebetulnya tahu bahwa memang ada pertemuan antara Syahrul Yassin Limpo dengan Firly Bahuri di lapangan tenis ataupun di kesempatan-kesempatan lainnya? Nah, itu yang menarik ya. Ketika misalnya Pak Firly menjadikan dia sebagai saksi meringankan, ya tentu ada fakta-fakta yang akan dia sampaikan. Justru seharusnya menurut saya penyidik Polda Metro Jaya ya memanggil dia sebagai saksi fakta kalau memang dia mengetahui. Kita tahu bahwa sebenarnya saksi ada cas itu sebenarnya adalah saksi alibi ya. Ketika misalnya contoh di dalam kasus pembunuhan ya, ketika misalnya dia seorang tersangka mengatakan bahwa dia tidak membunuh kemudian menyampaikan saksi ada cas yang mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak ada di TKP tapi di tempat lain. Nah, itulah sebenarnya definisi dari saksi meringankan seperti itu. Nah, tapi kembali lagi bahwa ketika misalnya Pak Alexander Marwata ini ternyata mengetahui lebih ya daripada fakta-fakta yang terjadi, maka seharusnya dia dipanggil sebagai saksi ya, bukan saksi yang meringankan. Nah, tapi sekali lagi menarik bahwa memang ketika Pak Firly ya ingin mengatakan bahwa Pak Alex sebagai pembelanya, dia ingin menyeret ya bahwa ini adalah masalah lembaga KPK. Seharusnya Pak Alex sebenarnya sudah sadar gitu ya, itu yang terjadi. Namun ya kita melihat bagaimana Pak Alex memang dari awal sudah seperti ingin membela Pak Firly. Jadi sekali lagi kasihan KPK-nya menghadapi beban-beban artinya menurunnya kepercayaan masyarakat akibat tadi pertama kalinya dalam sejarah juga ya pimpinan KPK menjadi saksi meringankan bagi tersangka tindak pidana korupsi. Seperti itu, Mas. Ya, Mas Yudi, mengingat prinsip kepemimpinan di KPK adalah kolektif kolegial, apakah mungkin jangan-jangan bahwa pembicaraan pertemuan antara ketua KPK dengan pihak yang berkasus itu memang selalu dibicarakan dalam forum-forum rapat pimpinan KPK, sehingga kemudian Alex Marwata tahu betul
mengenai keperluan apa Firly menemui SYL. Nah, itu yang harus dibongkar. Saya sepakat Mas bahwa pengalaman saya ketika saya menjadi penyidik di KPK, jangan hanya pimpinan, pegawai pun ya bertemu dengan orang yang menjadi berperkara, ya dia harus menyampaikan kepada tim yang lain. Apalagi ini pimpinan. Nah, kita lihat nih nanti seperti apa yang diketahui oleh Pak Alex. Ya, walaupun tadi ketika saya mendengar di pra peradilan nggak banyak juga kok yang disampaikan gitu kan. Dia hanya mengatakan adanya bedanya pertemuan, ditemui dan sebagainya. Tapi sekali lagi bahwa saksi meringankan ini ya merupakan vital ya, merupakan vital. Apakah saksi meringankan ini benar-benar adalah saksi fakta gitu kan? Atau cuman ya yang penting dia adalah memenuhi prosedur KUHAP ya bahwa seorang tersangka bisa mengajukan siapa saja untuk menjadi saksi yang meringankan. Seperti itu, Mas. Mas Yudi, seberapa kuat sih pernyataan dari seorang rekan sesama pimpinan KPK bisa meringankan Firly Bahuri? Ya, kalau saya melihat ini kan hanya memenuhi prosedur KUHAP aja, ada saksi yang meringankan. Namun kalau kita lihat sidang peradilan yang kemarin, Mas ya, bagaimana ya proses yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, kronologis peristiwa, misalnya ada penyerahan uang ya di Kertanegara misalnya, ataupun di mana tuh namanya di lapangan badminton dan sebagainya. Saya pikir di situ kan nggak ada Pak Alex ya. Artinya bahwa keterangan itu hanya untuk memenuhi prosedur KUHAP saja. Kecuali misalnya bahwa ternyata saat itu Pak Firly sedang bersama Pak Alex. Sehingga foto tersebut adalah hoax. Seperti itu. Atau hanya skenario atau settingan dari, kita tahu banyak aplikasi-aplikasi. Tapi kan ternyata tidak. Ya, jadi menurut saya Pak Alex tidak akan banyak gunanya untuk meringankan sangkaan kepada Pak Firly, karena memang sekali lagi saya lihat dalam pra peradilan Polda Metro Jaya sudah firm mulai dari saksi-saksi yang 100 termasuk ahli ya, 2 alat bukti yang cukup, barang buktinya pun juga sudah disampaikan gitu kan, termasuk tadi kronologis peristiwa terjadinya pemerasan ataupun penerimaan uang ya dengan tersangkanya Pak Firly oleh beberapa orang. Seperti itu, Mas. Ya, berbicara mengenai bukti, Mas Yudi, terungkap fakta bahwa ada sejumlah aset Firly Bahuri yang ternyata tidak didaftarkan di LHKPN-nya, seperti apartemen begitu. Nah, menurut Anda ini tandanya apa? Ya, saya pikir pertama itu bukanlah keteladanan ya. Kita ingat bahwa tugas KPK adalah memerintahkan atau menyuruh penyelenggara negara ya, karena merupakan tupoksi dari KPK untuk mengisi LHKPN secara jujur. Berapapun hartanya, berapa banyak asetnya, dan berapa jumlahnya. Seperti itu. Nah, kemudian ternyata ya Pak Firly sendiri ya bahkan di sidang etik juga dijelaskan salah satu kasusnya adalah dia tidak melaporkan LHKPN secara tidak benar. Ini kan menjadi contoh yang tidak baik, itu yang pertama. Kemudian kedua, berarti ya Pak Firly mencoba menyembunyikan asetnya ya. Artinya bahwa ingat loh, aset ini kan bentuknya misalnya apartemen misalnya, ataupun tanah dan bangunan sebagainya, itu kan bentuknya besar. Ya, artinya masa yang seperti itu tidak dimasukkan. Nah, ini artinya ada upaya untuk menyembunyikan terkait dengan asal-usul asetnya, ataupun menyamarkan, seperti itu. Jadi saya pikir ini sangat telak gitu ya. Kita lihat di Dewas ya, itu bukan hanya 1 atau 2 ya terkait dengan kasus etiknya, tapi 3. Mulai dari pertemuan dengan SYL, pertemuan dengan terkait dengan Rumah Kertanegara ya, dan terakhir terkait dengan tadi mengisi LHKPN secara tidak benar. Dan ini akhirnya sekali lagi menjadi sejarah ya. Ketua KPK dimajukan ke sidang etik dalam 3 perkara. Ingat, biasanya itu pegawai atau pimpinan biasa 1 perkara atau 1 kasus, Mas. Ini sampai 3. Ini benar-benar sangat luar biasa. Menurut Anda masih banyak tidak aset-aset yang milik Firly Bahuri yang belum terungkap, belum diketahui, belum terdaftar juga di LHKPN? Kalau keyakinan saya masih ada, Mas. Itulah kemudian yang harus ditelusuri. Pertama, melalui pihak BPN, ya, mencari keluarga intinya, ya, nama atas nama Pak Firly, atas nama istrinya, atas nama anaknya, termasuk juga misalnya di Samsat, ya, kendaraan-kendaraan mereka, termasuk juga mungkin penyidik bisa menelusuri, ya, dari informasi-informasi terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh Pak Firly. Ya, kita sempat terhenyak ya.
bahwa dari 3 tempat penggeledahan, 2 Oke. itu pada awalnya tidak diketahui ya. Kalau rumahnya Ya. yang di Bekasi, yang pertama digeledah, orang sudah tahu bahwa itu memang kediamannya. Tapi rumah yang negara itu kan bikin orang kaget, dan itu menjadi yang salah satu kasus dalam etik. Dan yang terakhir apartemen di Brawijaya ya, Brawijaya. Artinya itu kan apartemen itu bukan nggak murah Mas gitu kan, pasti sangat Ya. mahal seperti itu. Nah kenapa tidak Oke, dilaporkan oleh Pak Firly seperti itu? Oke, baik. Mas Yudi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Siap. Time News. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.